football lovers, selamat datang di channel Bolamu. Kami akan selalu menyajikan berita menarik spesial untukmu. Jangan lupa di-subscribe ya dan simak sampai akhir biar tidak ada informasi menarik yang terlewat. Calvi Michelin konfirmasi Sandy Walsh segera bela timnas Indonesia. Klub Sandy Walsh, Calvi Michelin mengonfirmasi sang pemain segera membela timnas Indonesia. Konfirmasi itu ditunjukkan klub berjuluk The Crackers itu pada unggahan Instastory mereka pada Minggu 13 Februari 2022. Dalam unggahan tersebut, Calvi Michelin menyertakan bendera Indonesia di atas nama Sandy Walsh. Tentu saja ini menjadi pertanda baik bagi perkembangan pemain keturunan Belanda tersebut untuk segera gabung timnas Indonesia. Terlebih Sandy Walsh memang dikabarkan akan bergabung dalam waktu dekat. Saat ini Persatuan Sepak Bola Indonesia tengah mengurus dokumen kelengkapan Sandy Walsh sebelum menjadi warga negara Indonesia. Tak hanya Sandy Walsh, dokumen kelengkapan Jordi Amat pun tengah diurus. Sekedar diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat memang sedang dipersiapkan PSSI untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Keduanya memiliki garis keturunan Indonesia sehingga bisa membela skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memang sudah menargetkan keduanya untuk segera bergabung skuad Garuda. Sintayong dikabarkan sudah menantikan proses naturalisasi itu selama 1 tahun. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, saya juga tidak mau sembarangan naturalisasi pemain, karena ini untuk timnas Indonesia. Jadi saya cari dan usahakan selama 1 tahun, kata Sintayong dalam rapat internal PSSI beberapa tahun lalu. Terlepas dari itu, Sandy Walsh baru saja mengantar timnya meraih kemenangan atas Oostende 3-0 dalam lanjutan Liga Belgia 2021-2022. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu masuk dalam daftar starter The Crackers dan bermain selama 90 menit. Berkat kemenangan itu, Calvi Michelin masih kukuh di papan tengah klasemen Liga Belgia 2021-2022 dengan 42 poin. Calvi Michelin terpaut 18 poin dari Union SG di puncak klasemen. Buka-bukaan ke media Korsel, Asnawi Mangkualam sebut targetnya bersama timnas Indonesia. Pemain Essen Greenies Asnawi Mangkualam belum lama ini buka-bukaan kepada media Korsel terkait target pribadinya bersama timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam menjadi bintang tamu di kanal YouTube media Korsel. Di sana ia berbincang panjang lebar termasuk soal target pribadinya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini mengaku bahwa target terdekatnya bersama skuad Garuda adalah untuk lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Memang timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi pada Juni mendatang. Kalau sebagai pemain timnas, tujuan saya yang terdekat ini bisa lolos ke Piala Asia. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia karena di bulan Juni akan bermain di kualifikasi dan belum tahu juga segrup dengan siapa. Harapan saya bisa membuat timnas Indonesia ke Piala Asia, tegasnya. Timnas Indonesia sendiri akan masuk di pot 3 dalam pembagian grup kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang. Hal ini berkat Sintayong yang bisa menggerek ranking FIFA skuad Garuda menjadi 160. Sebelumnya timnas Indonesia berada di pot 4 karena berada di posisi ke-165 ranking FIFA. Berkat performa apik di Piala AFF 2020 lalu dan kemenangan 2 laga di FIFA Matchday, maka skuad Garuda akhirnya bisa naik peringkat. Anak asuh Sintayong ini berhasil menggeser Singapura di pot 3 kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan ini maka peluang tim Merah Putih untuk lolos ke putaran final terbuka lebar. Nah, untuk drawing kualifikasi Piala Asia 2023 akan dilakukan pada 24 Februari. Kemudian pertandingan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Batal tampil di Piala AFF U23 2022, Timnas Indonesia diminta tak patah arang dan tetap semangat. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memahami perasaan pemain Timnas Indonesia yang batal tampil di Piala AFF U23 2022. Zainuddin Amali berharap Pratama Arhan dan kawan-kawan tidak patah arang dan tetap semangat. PSSI mengonfirmasi mundurnya timnas Indonesia dari Piala AFF U23 2022 pada Jumat 11 Februari 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Keputusan itu diambil karena skuad Garuda Muda dilanda badai COVID-19 dan cedera pemain. Mundurnya timnas Indonesia dari event tersebut membuat peluang untuk mempertahankan gelar Piala AFF U23 2022 sirna. Meski demikian, Zainuddin Amali menyebut para pemain masih bisa meraih prestasi lain pada event selanjutnya yang tersedia sepanjang 2022. Kesempatan bertanding ke depan masih banyak. Mereka ini akan dipersiapkan untuk event-event selanjutnya. Saya harap mereka tetap semangat, masih banyak kesempatan yang akan diikuti, kata Zainuddin Amali. Para pemain timnas Indonesia diharapkan bisa segera pulih. Zainuddin Amali juga berpesan kepada PSSI agar bisa fokus pada pemulihan kondisi pemain yang sedang terpapar COVID-19. Saya harap anak-anak bisa bangkit dan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Semoga cepat pulih, sehat, dan bugar.
Saya sudah meminta PSSI untuk konsentrasi memulihkan kesehatan pemain, tegas Menteri berusia 59 tahun itu. Permintaan Sintayong. Pelatih Sintayong kabarnya memutuskan secara langsung agar timnas mundur dari Piala AFF U23 2022. Permintaan itu diungkapkan Sintayong melalui surat yang langsung direspon oleh PSSI. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23 karena alasan di atas, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera.